Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Dewan Hakim yang saya ta'zimi, saudaraku sebangsa, seagama, seakidah dan setanah air yang insya Allah dimuliakan Allah Rabbul Izzati. Saudaraku, secara empiris maupun rasional dalam mengarungi realitas kehidupan, kita harus berani menentukan kemana kita akan melangkah. Agar kita tidak salah kaprah, agar kita tidak gegabah. Karena apa? Karena ada cita-cita yang harus terrealisasi dengan mudah. Berbicara masalah cita-cita, ada sebuah ungkapan, himmatur rijal tuhdimul jibal. Cita-cita seorang pemuda dapat merobohkan gunung yang menjulang tinggi. Akan tetapi ironisnya saudaraku, tidak sedikit pemuda zaman sekarang yang semakin hari semakin terjerat dalam lembah gejala sosial yang tak bermoral. Semakin hari semakin terjerumus dalam perlombaan-perlombaan yang haram. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terlena dengan kenikmatan sesaat yang menimbulkan penyesalan yang berkepanjangan. Melihat fenomena demikian, lalu bagaimana pandangan agama Islam dalam menyikapi kehidupan pemuda yang penuh dengan fenomena demikian? Sebagai jawabannya, izinkanlah saya menyampaikan dakwah yang berjudul Tantangan Generasi Muda di Era Milenial dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu, dan katakanlah bekerja keraslah kalian semua, kata Allah. Fasayarallahu amalakum war rasuluhu wal mu'minun, al-ayat sadaqallahul azim. Maka Allah, Rasulnya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Saudaraku yang Allah muliakan, Syekh Imam Ali As-Sabuni dalam kitab monumentalnya Sofwatu Tafasir menginterpretasikan kata i'malu dalam ayat ini sebagai sighatul amri mutadamminatul lil wa'id, sebuah instruksi yang mengandung sanksi. Artinya apa? Artinya jika kita rajin bekerja, mau berusaha dan gemar beramal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan masa depan yang cerah dan menjanjikan. Namun sebaliknya saudaraku, jika kita malas bekerja, tak mau berusaha dan enggan beramal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersiaplah untuk menghadapi masa depan yang suram dan mengenaskan, bahkan mengerikan. Kenapa? Karena al-kasalu layat amul asal. Insan-insan pemalas tak akan merasakan manisnya madu, melainkan dia akan tenggelam bersama pahitnya empadu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku yang Allah muliakan, perlu kita ketahui juga bahwa tantangan dan perang yang dihadapi oleh kita saat ini, insya Allah tak kalah hebatnya dari perang Badar, tak kurang dahsyatnya dari perang Uhud, dan tak kalah ngerinya dari perang Khandaq. Apa itu? Ia adalah perang keyakinan, perang ideologi. Jika seorang pemuda tak mampu mempertahankan keyakinan, maka rusaklah ideologinya dan dangkal akidahnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Manakala pemudanya malas-malasan, tak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak memiliki akidah pondasi yang kuat. Saudaraku yang Allah muliakan, lantas apa yang harus dilakukan generasi muda agar menjadi generasi muda yang hebat, bermanfaat untuk seluruh umat? Jawabannya menurut Dr. Umar Sulaiman Al-Asqari
dalam kitabnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, i'malu ma syi'tum. Wahai generasi muda, kerjakanlah apa yang kalian mampu. Yang mahir di bidang ilmu agama, kerjakan. Yang mahir di bidang ilmu sosial, terus kembangkan. Dan yang jago-jago di bidang ilmu apapun itu, gunakan untuk memajukan agama, bangsa, dan negara. Namun itu semua harus dilandasi dengan akhlak mulia, saudaraku. Sebab apa? Sebab tidak sedikit orang pintar yang berjiwa tidak benar, dan tidak sedikit oknum-oknum kontraktor yang memakan uang kotor. Kenapa? Karena dia tidak melandasi ilmunya dengan akhlak mulia, saudaraku. Maka dari itu, saudaraku yang Allah muliakan, yuk sama-sama kita tingkatkan kualitas keilmuan kita. Kita isi hati kita dengan akhlak mulia, serta terus beriman dan berakidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar menjadi generasi muda yang produktif, inovatif, dan progresif dalam memajukan agama, bangsa, dan negara. Sehingga kita dapat menjadi pemuda yang mampu menjawab tantangan yang ada di depan mata. Saudaraku yang Allah muliakan, sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.